Semakin berjarak umat dengan agamanya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu umat dengan ajaran agamanya, semakin berhasil Kementerian Agama. Hari ini kita akan bicara tentang kurikulum cinta. Masyarakat liberal melalui kurikulum. Kita juga bisa sebaliknya mencetak masyarakat radikal melalui kurikulum. Nah kita, orang Indonesia, kepalanya orang Indonesia, tapi isi kepalanya lebih barat daripada orang barat. Iya. Kepalanya orang Indonesia, tapi lebih Arab daripada orang Arab, pikirannya dan identitasnya. Ibu Megawati nawar jadi wapres. Pak Jokowi periode keduanya nawar jadi wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Baru saja kami menengok gedung yang mangkrak di kampus luar. Ya, saya kira perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Selatan ini yang paling terbelakang kampus fisiknya adalah Yayan Pone. Parepare, Palopo, apalagi UIN Jakarta, UIN Makassar, semuanya kami lihat. Tetapi yang paling jelek adalah kampus kelahirannya Menteri Agama. Ini namanya malu-maluin orang Jawa. Karena itu tidak boleh kita memalu-maluin gitu ya. Saya minta Pak Rektor dalam waktu dekat ini kira-kira anggaran kampus yang diperlukan berapa. Ukuran yang dijadikan ukuran keberhasilan, ya tentu bukan hanya berdasarkan potret diri kita seperti apa, tapi apa kata potret orang luar terhadap diri kita. Ya, potret diri kita cantik, tampan ya, tapi bagaimana penglihatan orang luar kampus menilai kita? Semakin simetris antara potret diri dan potret orang luar, maka itu yang disebut berhasil. Kalau kita hanya melihat potret diri kita itu hebat, sementara potret orang luar menilai itu nggak ada apa-apanya, maka itu artinya kita belum berhasil. Sama juga kriteria Kementerian Agama kemarin saya tetapkan pejabat-pejabat ya menyampaikan, wah hebat prestasi-prestasi Kementerian Agama. WTP wajar tanpa pengecualian. Banyak lagi penghargaan. Saya katakan Kementerian Agama adalah kementerian lain. Kriterianya tidak cukup hanya menggunakan kriteria formal. Semakin berjarak umat dengan agamanya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu umat dengan ajaran agamanya, semakin berhasil Kementerian Agama. Sekarang kita lihat apa kata agama dan bagaimana perilaku umat beragamanya.
apa yang dianjurkan oleh agama, dan apa yang dilakukan oleh umat beragamanya. Jangan-jangan satu ke kanan, satu ke kiri. Semakin berjarak antara agama dan pemeluknya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin simetris jalannya keduanya, maka itu semakin berhasil. Kementerian Agama bukan kementerian biasa. Kalau umat beragama makin dekat dengan ajaran agamanya, kita tidak perlu polisi, tidak perlu tentara, dan tidak perlu pintu rumah. Kenapa? Kenapa? Karena umat sudah sadar itu bukan hak saya, maka saya tidak perlu ambil. Ya, merampok, mencuri, haram, maka saya tidak boleh lakukan. Kita tidak perlu menepuk dada, hebat. Tapi umat perilakunya makin jauh dengan ajaran agamanya. Jadi siapapun di antara kita semuanya, tantangan kita adalah bagaimana membuat ajaran agama ini semakin lengket dengan para pemeluknya. Hari ini kita akan bicara tentang kurikulum cinta. Apa itu kurikulum? Dan apa itu cinta? Kurikulum itu adalah panduan karakter seperti apa yang kita akan lahirkan. Kita bisa mengorder masyarakat liberal melalui kurikulum. Kita juga bisa sebaliknya mencetak masyarakat radikal melalui kurikulum. Kita juga bisa mengorder masyarakat moderat melalui kurikulum. Tapi seringkali kita terlalu berpikir pragmatis di dalam membicarakan kurikulum ini. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini ke depan? Mapping kita tidak punya. Coba kita lihat di Jepang. Kemodernan bangsa itu tidak mengurangi karakter, kepribadian, identitas negerinya. Budaya lokalnya masih tetap dipelihara. Kesantunan, perilaku tetap terpelihara. Ya. Yeah. Jadi coba kita lihat di Cina. Namanya orang Cina di mana-mana juga tetap orang Cina. Tradisinya itu tetap dipelihara. Identitasnya. Jadi bukan hanya warnanya putih, matanya sipit, tapi budayanya pun juga terpelihara. Nah kita, orang Indonesia, kepalanya orang Indonesia, tapi isi kepalanya lebih barat daripada orang barat. Iya. Kepalanya orang Indonesia, tapi lebih Arab daripada orang Arab, pikirannya dan identitasnya. Iya. Terus Indonesia itu di mana? Indonesia itu bukan hanya pada pakaiannya, tapi jalan pikiran itu pun juga harus Indonesia. Jiwa kita pun juga harus menjadi Indonesia. Kalau kita tarik lebih bawah lagi, Bone. Apa sih ciri khasnya Bone? Ya, ada Bone, kita bangga sebagai orang Bone. Paling besar kabupatennya. Karena itu, kalau ingin mengembalikan masa jayanya Bone sebagai pusat peradaban Bugis, pusat kerajaan Bugis, maka kita harus menampilkan keunggulan-keunggulan masyarakat Bone. Apa keunggulan masyarakat Bone? Satu, memiliki dirinya sendiri, self-assertive. Matu gengkeng, mageteng,
Apa itu mageteng? Tangguh dalam prinsip. Ya. Say no pada saat harus no. Say yes pada harus mengucapkan yes. Itu namanya mageteng. Tidak takut kesepian pada dirinya sendiri. Tidak cari-cari muka untuk mendapatkan popularitas. Ya. Jangan lagi mengharapkan orang akan mengangkat kita ke atas. Jangan lagi mengharapkan uang otomatis akan mengorbitkan kita. Mungkin sekarang masih laku, tapi nanti akan datang sudah tidak ada lagi tempatnya. Kalau kita nggak punya kewibawaan, potensi diri, mau dibayar berapapun, itu nggak akan pernah ada yang terima dalam era keterbukaan seperti sekarang. Tidak cukup hanya dengan jujur, tapi kita juga harus punya power. Ingat ayat Al-Quran. Ini yang saya pegang. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling tepat untuk dipromosi ialah al-qawi, orang yang kuat, tough, ya, mageteng. Al-amin, jujur, melempu. Mageteng na malumpu, itu yang dicari masyarakat masa depan. Ya. Modal kita untuk mengarungi masa depan adalah mageteng na malempu. Insya Allah. Ya, tidak mungkin orang mageteng tanpa pengetahuan yang luas. Ya. Tidak mungkin orang itu melempu kalau tidak punya iman yang kuat. Jadi ujung-ujungnya ilmu dan iman, ya kan. Kalau iman kita itu kuat, otomatis kita akan siddiq, terpercaya. Ya. Kalau ilmu kita kuat, otomatis kita akan menjadi al-quwah, potensi. Ya. Saya nggak tahu juga kenapa saya harus menjadi menteri agama. Padahal menteri yang paling boleh diganti-ganti yang harus ada setiap kabinet itu adalah menteri agama. Kehadiran menteri agama, kementerian agama, itu sebetulnya jembatan menjembatani Pancasila dengan Piagam Jakarta. Founding Fathers kita menetapkan Piagam Jakarta, disepakati ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada keberatan dari Indonesia Timur. Ambon, Pak, yang mulia, kami dari komunitas Indonesia Timur merasa tidak terwadahi dengan Piagam Jakarta. Ya. Kami keberatan karena tidak terwadahi dengan statement itu. Lantas apa yang dimaui? Kami minta supaya redaksinya jangan seperti itu. Dicapailah ketuhanan yang Maha Esa. Founding Fathers kita yang dua diantaranya itu ulama besar. Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari. Dan juga Muslim yang lain. Hanya Amaramis di situ yang non-Muslim. Tapi kok mau menerima perubahan itu? Ya. Dan itu saya kira suatu ilham yang sangat bagus oleh Founding Fathers kita. Saya pribadi membayangkan seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang menjadi dasar konstitusi negara, saya nggak tahu negara ini kayak apa. Karena syariat Islam itu kan tentu Muhammadiyah punya definisinya sendiri. Tentu NU punya definisinya sendiri. Al-Wasliyah punya definisinya sendiri. Belum lagi aliran teologinya, tentu Ahlus Sunnah
punya definisinya sendiri, Wahabi punya definisinya sendiri, Mu'tazilah juga punya definisinya sendiri. Sama-sama Ahlus Sunnah, tapi ada Asy'ariyah, ya, ada Maturidi. Maturidi pun terbagi dua, ada Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand. Jadi pasti masih akan bertikai internal kalau seandainya Piagam Jakarta itu dipertahankan pada waktu itu. Tapi dengan mengganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, semua menjadi akur dan tidak ada masalah per hari ini. Nah, jadi tidak perlu kita meratapi kehilangan Piagam Jakarta. Syukurilah Pancasila. Dan inilah keberadaan Kementerian Agama untuk memberikan ketenangan terhadap umat Islam bahwa kepentingan Anda tidak akan pernah terabaikan. Maka itu kehadiran Kementerian Agama adalah kementerian besar yang tidak boleh absen di dalam setiap kabinet. Saya nggak ada satu sen, nggak pernah manuver. Saya juga nggak punya orang yang mengangkat saya di atas. Tapi Ibu Megawati nawar jadi wapres. Pak Jokowi periode keduanya nawar jadi wapres. Ya, Pak Prabowo, saya baru datang dari Mesir, panggil. Pak, saya minta Pak Nasr membantu kami. Ya, jadi saya katakan Bapak, mungkin bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. I have nothing. Ya, mungkin ada lebih baik daripada saya tidak keberatan. Ya, bayangan saya itu pasti banyak piring yang harus saya cuci di Kementerian Agama sekarang. Tapi enggak, justru kami percaya Anda. Nah, jadi saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa kita tidak perlu mengandalkan uang. Saya nggak ada satu sen pun uang keluar untuk jadi menteri. Nggak ada partai politik yang mengusung saya. Nggak ada ormas-ormas apapun yang mengusung saya. Ya. Walaupun saya NU pengurus besar, tapi NU tidak merekomendasikan saya. Kata Pak Prabowo, saya nggak tahu kok kenapa keluarga saya tidak ada pilihan lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa partai saya tidak ada orang lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa tokoh-tokoh bangsa, ya, baik presiden, mantan presiden maupun siapa, semua tentara, polisi, semua hanya satu nama, Anda. Saya juga heran. Semua agama non-Muslim juga hanya satu nama, Anda. Ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa saya seperti itu. Mungkin modal saya sebagai orang Bone, ya, Mageteng, nama lempu. Tapi jangan takut jatuh karena fitnah. Saya juga pernah difitnah macam-macam itu. Itu kasus Quran segala macam. Udah enggak kaitannya tapi ya masih dikait-kaitkan. Saya nggak takut. Ya. Kalau memang saya tidak melakukan apapun, Anda menghukum saya. Ada ayatnya. As-sijnu. Inna sijnu habbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada hidup di istana. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jangan takut ya menjalani hukuman karena fitnah. Neraka akan terasa surga. Ya, tapi jangan salah. Yang memfitnah, surganya akan terasa neraka. Jadi kita juga enggak boleh menepuk dada. Wah, kami
membangun. Enggak. Saya malah katakan tadi malam juga, itu pesantren bukan pesantren saya. Sepakat kami satu keluarga, itu adalah yayasan. Yayasan itu bukan punya pribadi. Itu sudah punya umat. Siapapun yang nanti dipilih pemimpin pemilik pondok pesantren itu, monggo silahkan. Jadi, ya, apa sih yang kita harapkan? Yang kita bawa cuma selembar kain. Yang kita mau makan cuma yang lewat di tenggorokan. Mobil cuma satu kita pakai kan. Jadi, apa yang kita cari? Ya, saya, ya udah, mau apa lagi? Kita bukan mencari yang besar, yang tinggi, yang banyak. Apa artinya semua? Itu kalau nggak berkah, ya kan? Sedikit tapi berkah, mengantarkan kita ke surga. Orang pinter, kata orang lain, ya, tidak pernah jatuh. Saya saja nggak pinter, tapi saya merasa di mana-mana saya bisa hidup. Apalagi kalau pinter. Nah, jadi anak-anakku semua para eh, mahasiswa, belajarlah kepada dirinya sendiri. Apa yang kurang, apa yang lemah. Ya, saya punya resep. Kalau mau disebut sukses, bagi saya enggak, masih ya biasa aja tuh. Saya hanya memesankan pada anak-anakku semua belajar, belajar dan terus belajar. Targetkan tidak bisa tidur sebelum membaca habis 200 halaman per hari. Ya, targetkan tidak bisa tidur sebelum selesai seluruh ibadah-ibadah sunnahnya. Jangan menganggap ibadah sunat sudah lewat. Semua yang sunat itu wajibkan pada dirinya sendiri. Sunat itu miliknya orang awam. Orang yang membedakan sunat dan wajib itu orang awam. Orang yang membedakan makruh dengan wajib, haram, itu miliknya orang awam. Tinggalkan yang syubhat, yang makruh. Haramkan semua yang makruh. Wajibkan yang sunat. Lama-kelamaan menjadi habit. Sudah. Matugengkeng ya. Konsisten. Itu. Jalani hidup ini secara konsisten. Terakhir, anak-anakku semua, apa itu yang dimaksud dengan uh, kurikulum cinta? Singkat penjelasannya. Ya, begini. Guru agama mengajarkan agama Islam. Yang diajarkan kebencian terhadap agama lain. Gereja tuh, matiin TV-nya. Agama Katolik, agama Protestan juga benci. Agama yang paling benar, agama Katolik Protestan. Azan, matiin TV-nya. Bayangkan kalau anak-anak kecil kita disuguhi sebuah kebencian berdasarkan agama sejak dini, alam bawah sadarnya itu melekat sampai ke dewasa. Akhirnya yang terjadi apa? Kita hanya apa? Toleransi semu. Pura-pura toleransi aja. Apa sih toleransi? Yang dimaksud toleransi, Anda hidup di sana, saya hidup sini, Anda di situ, tapi ada komunikasi batin yang saling interaktif. Oke, kita berbeda agama, tapi kita satu NKRI. Ini yang kita harapkan. Jadi, ini yang disebut dengan kurikulum cinta. Perbedaan bisa saja terjadi antara kita, tetapi cinta antar sesama tidak boleh putus karena kita sama-sama warga negara NKRI. Ya. Ini modal sosial kita yang paling penting untuk kita pertahankan.
dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kalau orang tidak punya hubungan emosional satu sama lain, negara yang paling gampang hancur adalah Indonesia. Kurikulum cinta, jangan membenci orang lain. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.